Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, kemudian mudah-mudahan bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas dalam arti khusus, yaitu tema kebanggaan pemuda, kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, kemudian bersungguh-sungguh mengikuti jejak-jejak sunnah, teladan, panutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan berkah kepada kita semua. Pada suatu saat Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, atau dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Di mana tempatnya itu? Di Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi menuntut ilmu, yaitu kajian fikih atau kitab Al-Muwatta yang terkenal miliknya Imam Malik, karangan beliau. Ba'da maghrib, setelah maghrib mengisi kajian agama rutin biasanya di Masjid Nabawi. Sampai sekarang rutinitas itu, kajian-kajian selalu ada. Maka pada zaman itu Imam Malik itu wafat 179 Hijriah. Penuntut ilmu yang masih muda-muda, sebagian ketika muadzin berkumandang mengumandangkan azan, setelahnya sebagian sholat sunnah, yaitu kita istilahkan qobliyah isya, 2 rakaat. Sebagian lagi tetap duduk di majelis, karena Imam Malik rahimahullahu taala melanjutkan pembahasannya setelah azan, melanjutkan pembahasannya beberapa menit sebelum diiqamah, didirikan sholat. Kemudian melihat fenomena seperti ini, beliau mengatakan, walladzina yaqumuna anha khairum minal ladzina yaqumuna ilaiha. Kata Imam Malik, ini termasuk imam madhab, kan kita mengenal ada madhab Imam Malik. Orang-orang yang menegakkan ilmu, yaqumuna anha, menegakkan ilmu, maksudnya menegakkan ilmu dengan itu dia bisa mengetahui ilmu-ilmu agama secara umum maupun terperinci, lebih baik daripada orang-orang yaqumuna ilaiha, daripada orang-orang ini yang berdiri tadi mendirikan sholat sunnah. Dari sisi apa? Dari sisi menuntut ilmunya, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi menuntut ilmu itu sangat besar sekali manfaatnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah. Lebih besar pahalanya daripada sholat nafilah, daripada puasa sunnah, nafilah itu artinya sunnah. Lebih besar daripada haji dan umroh yang sunnah. Setelah yang wajib tentunya satu-satu kali, kan masing-masing. Maka kita di sini, walaupun temanya tentang pemuda, tetapi kita ingin mengenal bagaimana pemuda kebanggaan, pemuda yang dicintai dan diridhoi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melalui jalur ilmu. Makanya jangan heran Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Ini saya kisahkan sebentar sebagai muqaddimah pengantar. Bermalam di rumah Imam Ahmad. Rumahnya Imam Ahmad ini di mana?
di Basrah, pada itu sekarang negara Irak. Imam Syafi'i asalnya Makkah. Dari Makkah beliau ke Madinah belajar sama Imam Malik. Jadi Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i belajar ke Yaman. Habis ke Yaman ke Irak. Irak ketemu di sana dengan Imam Ahmad. Yang sebelumnya Imam Ahmad sudah datang ke Mekah belajar sama Imam Syafi'i di Mekah. Dan Imam Ahmad ini berarti siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Jadi berkontinu, terus menerus, berkesinambungan. Ilmu itu disebarkan. Suatu saat Imam Syafi'i bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Bermalam, pertama makan dulu, makan tentunya, makan malam. Kemudian bermalam, kemudian setelah itu pulang ke tempat penginapan beliau lagi di Irak. Cuma ingin bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Sehingga salah seorang anaknya mengkritik apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i karena 3 hal. Biasanya anak ini masih muda mengkritik. Boleh jadi ada rahasia apa dari kritikan itu. Ayah, ya Aba Abdillah, yaitu kunyahnya siapa? Imam Ahmad. Ini saya punya kritikan, maksudnya punya masukan. Saya agak heran dengan Imam Syafi'i, padahal beliau imam terkenal, namanya sudah dikenal. Imam Malik sudah wafat, rahimahullah ta'ala. Imam Malik wafat 179 Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Jadi masih hidup kan sesudah itu. Apa kritikan Anda? Maksudnya apa kritikanmu, nak? Kata anaknya, ada 3 hal. Yang pertama, Imam Syafi'i makannya banyak. Jadi biasakan seorang alim kan jaga image kan. Misal tanda kutip, kok makannya banyak, biasanya makannya sedikit. Coba lihat ini disediakan untuk para ustadz, masih banyak ini. Tapi kalau dibungkus akhi, insya Allah ustadz bawa. Itu contoh. Apa yang jawaban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ya, itu yang pertama, banyak makan. Yang kedua, saya tidak melihat beliau kan menyediakan air kan, airnya nggak berkurang. Air apa maksudnya? Air wudhu. Kalau tidak berkurang, otomatis apa? Yang terbenak di nalar kita apa? Tidak sholat malam. Ikhwan ini imam besar, masa nggak sholat malam? Atau minimal sholat witir, tentu kan akan berwudhu. Airnya akan kelihatan berkurang kan? Ini anaknya yang menyediakan air, dilihat lagi, kok airnya nggak berkurang? Yang ketiga ternyata anaknya melihat Imam Syafi'i sholat subuh tidak berwudu sama sekali. Jadi tidak berwudu sama sekali. Ini airnya tidak berkurang dan ke masjid tentunya dilihat nggak berwudu. Setelah keluar dari kamarnya langsung ke masjid, sholat tahiyatul masjid ke masjid, kemudian melaksanakan sholat subuh. Ini ada apa? Ada apa? Kemudian dijawab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pertanyaan pertama, berkunjunglah Imam Ahmad ke Imam Syafi'i, masih daerah mana? Di Irak. Ini anak saya menanyakan 3 hal ini, bolehkah men-share jawabannya? Yang pertama, kenapa beliau banyak makan? Karena jawaban Imam Syafi'i, Masya Allah, ini sangat berat sekali. Saya tidak mengetahui, ini pendapat Imam Syafi'i, orang yang paling bersih dan suci hartanya, yang tidak mungkin pakai makan makanan haram, apalagi termasuk syubhat-syubhat dan lain sebagainya, di negeri Irak ini kecuali engkau Imam Ahmad. Dan betul, Imam Ahmad itu warok. Mau dikasih gaji setelah menyampaikan hadis, misalkan sedekah, nggak mau menerima. Dari satu sisi, kemudian beliau mencari penghasilannya dari apa? Tulisan beliau itu bagus. Pada saat itu masih dunia persilatan periwayatan hadis. Sehingga tulisan Imam Ahmad ini bagus. Beliau mengupahi orang yang tuliskan hadis 1, 2 dan banyak hadisnya ya, bukan cuma 1. Musnad Imam Ahmad aja hampir 40.000 hadis. 40.000 hadis. Jangan heran Imam Ahmad
dikenal orang yang memiliki 1.000.000 hafalan hadis Nabi SAW. Jangan heran, masa mudanya sering menulis hadis. Beliau mencari mata pencarian dengan menulis hadis. Kan misalnya didikte oleh gurunya, akan membacakan hadis. Hadasana fulan, hadasana fulan. Ini rawi-rawi hadis. Kan cepat itu bacanya, sebagian lain apa ya ketinggalan. Sehingga tolong ditulis lagi yang rapi tapi. Beliau meminta upah dari itu. Jadi jasa apa? Menulis. Kalau sekarang jasa apa kira-kira? Jasa ketik. Tapi sayang sekali, saya pernah lewat di Jalan Jogja ini, jasa ketik atau membuat, selain jasa ketik, jasa membuat apa? Skripsi, tesis. Tapi bukan seperti ini, ikhwan. Bukan seperti ini. Jadi ini alasannya Imam Ahmad. Jadi beliau bertanya kan itu. Kemudian di satu sisi beliau suka mengangkat air-air dan diberi upah. Ini ketika beliau menuntut ilmu hadis. Dan Imam Ahmad itu larangan menerima hadiah dari pemerintah. Pada saat itu ya, Khalifah Abbasiyah. Enggak boleh. Apa yang diberikan dinar, dirham, enggak mau beliau. Bahkan ketika setelah beliau mendapatkan ujian tentang Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah, beliau berdoa, ya Allah jangan pertemukan saya dengan pemimpin-pemimpin. Karena pemimpin kan bangga punya imam yang mempertahankan akidah Ahlussunnah, kemudian akidah Islam, sehingga jangan sampai bertemu dengan pemimpin pasti akan diberikan apa? Hadiah macam-macam, jangan sampai. Beliau takut. Jadi inilah hasil jeripaya keringat beliau, tidak ada syubhat. Sehingga Imam Syafi'i tadi mengatakan, saya tidak tahu di negeri Irak ini orang yang paling bersih hartanya daripada engkau. Nah, saya ingin makan banyak dari ini sebagai bentuk rizki, dan ini adalah makanan yang halal. Terjawab sudah jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saya melihat ini anaknya kan, engkau tidak berkurang air untuk wudhu biasanya. Berarti nggak sholat malam, tidak sholat malam. Kata beliau, saya sedang memikirkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa riwayat, hadis itu adalah hadis, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai anak kecil, Abu Umair ini nama kunyah, anak kecil sudah ada nama kunyah. Wahai Abu Umair, ini biasa bermain dengan burung-burung. Burung-burung mainannya. Kemudian burung ini mati. Nabi SAW ingin menghibur anak kecil ini. Nabi SAW sudah tahu anak ini mati, tapi mau tanya sekedar untuk menghibur aja. Ya Aba Umair, wahai anak kecil ini, Umair yang kecil, ma fa'ala Nughair. Apa yang dilakukan Nughair? Nughair ini burung kecil tadi, padahal sudah mati. Kan kalau anak kecil kan menjawab, burung sudah mati misalkan, apalagi kalau bahasa daerah tertentu, dengan mimik tertentu, dengan gaya-gaya khas anak-anak. Ini. Dan Imam Syafi'i ingin mengeluarkan istimbat hukum daripada hadis ini, sehingga beliau berpikir semalam suntuk. Untuk apa ini berpikir dalam masalah apa ini? Mengeluarkan faidah. Bukankah ini belajar? Dan belajar itu lebih baik daripada sholat malam. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Maka ini salah satu Imam Syafi'i berpendapat bahwa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita di dalam masjid ini dalam rangka untuk hal itu lebih baik daripada amalan-amalan sunnah. Hal ta'rifun, apakah antum tahu semua, kalian tahu semua berapa faedah dari hadis yang singkat ini yang dikeluarkan oleh Imam Malik? Siapa yang tahu berapa faedah dari ya Aba Umair ma fa'ala Nughair? Dari hadis yang singkat ini, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecil tadi? Berapa yang dikeluarkan Imam Syafi'i faedah ini? Berapa faedah? Di beberapa riwayat 1000 faedah dari potongan frase hadis ini. 1000 faedah, subhanallah. Coba kita keluarkan satu faedah. Disunahkannya untuk kunyah. Boleh menamakan apa? Dengan kunyah. Kunyah itu berarti tidak harus orang yang sudah menikah, atau orang yang punya anak, atau orang dewasa. Anak kecil pun boleh kunyah dari anak ini tadi. Jadi disunahkan punya kunyah. Baru kunyah tidak terbatas pada orang dewasa, anak kecil. Faedah yang berikutnya yang ketiga. Siapa? Menghibur anak kecil yang sedang sedih.
Ini kan faedah. Nabi SAW menghibur. Kemudian yang berikutnya, siapa yang tahu? Kira-kira apa coba? Dari faedah dari hadis itu, bolehnya menamakan hewan dengan nama. Nugoir tadi kan jenis burung. Nugoir itu bukan jenis burung tapi nama burung. Misalkan di kampung Ana, itu Sulawesi Utara, itu punya sapi namanya Bintang dan Bulan. Jadi punya nama. Antum kucing mungkin punya kan? Bahkan jangan heran, nama anjing aja ada, Blacky, karena warna hitam, tapi kan biasa nama, ada nama-nama. Jadi boleh menamakan hewan dengan nama. Untuk ini faedah yang kelima. Siapa yang mau menambahkan yang keenam? Akhi, coba mana itu, boleh saya minta? Saya mau kasih hadiah yang bisa. Ya, piring itu, nah. Baik, saya mau kasih hadiah. Siapa yang bisa menambahkan faedah yang keenam? Hadiahnya pilih salah satu di antara sini. Siapa yang bisa angkat tangan? Yang ikhwan. Dari faedah tadi Imam Syafi'i 1000. Subhanallah, kita baru 5 sudah mikir apa ya kira-kira. Ini kejeniusan Imam Syafi'i. Jangan heran, konon katanya madhab di Indonesia menganut madhab Syafi'i. Karena salah satunya dari sini dilihat kecerdasan para imam itu. Dan para imam semua memang cerdas-cerdas. Tadi Imam Maman hafal berapa hadis? 1 juta. Faedah yang lain dari hadis ini apa? Siapa yang tahu? Orang tua menyapa anak-anak duluan, boleh. Kan ada orang tua, kamu nggak sopan, kamu dulu lah yang salam sama saya. Kan ada kan begitu kan? Ini orang tua Nabi bahkan menanyakan lu anak kecil. Kan ada orang tua lewat diam-diam aja, saya mau nunggu ini mana yang punya adab dari anak-anak ini. Tidak harus begitu. Ada beberapa posisi keadaan orang tua menyapa anak-anak untuk memberikan pelajaran. Sudah berapa? Sudah ke-6. Siapa yang mau ke-7? Kesempatan terakhir. Baru saya ubah topiknya. Siapa yang bisa? Ikhwan. Siapa yang bisa? Baik, kita cukupkan. Imam, ada namanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi hanya bisa mengeluarkan faedah 300 lebih sekali bar Imam Nawawi. Tidak bisa sampai 1000. Imam Subki begitu juga, 300 lebih, nggak bisa sampai 1000. Masya Allah. Kita tadi baru berapa? Baru 6. Saya juga mau mikir-mikir apa yang baru 10 tadi mikir-mikir. Belum baca faedah hadis-hadis itu belum. Baru 10, belum yang ke-11 sudah mikir apa ya kira-kira. Baik. Jadi ini yang kedua, Imam Syafi'i pada saat itu berarti apa? Tidak tidur. Karena belajar memikirkan kandungan faedah dari hadis tadi. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Maka dari pertanyaan kedua ini otomatis akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Imam Syafi'i belum batal. Makanya wudu beliau adalah wudu isya, bukan wudu subuh, tidak mengambil lagi air wudu. Bisa dipahami? Taib, alhamdulillah terjawablah sudah tadi kritikan anak-anaknya, di antara anaknya Imam Ahmad. Jadi sangat penting kita duduk-duduk sini kembali lagi mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat misalkan, sudah kau duduk saja untuk sabar, untuk menjaga adab, untuk mendengarkan dengan baik, itu adalah pahala dan ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Sementara kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mau ke surga baru bukan ibadah? Tidak mungkin masalah dunia. Pasti masalah ibadah. Taib. Alhamdulillah itu sebagai muqaddimah, dan kita masuk ke materi. Jadi tidak sia-sia mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini. Pemuda kebanggaan Nabi SAW. Ada beberapa potret gambaran pemuda di zaman Nabi SAW. Secara umum para ulama kita itu membagi pemuda itu kepada tiga kelompok atau 3 jenis pemuda. Yang pertama adalah pemuda yang istiqomah. Pemuda yang istiqomah. Yang istiqomah ini Masya Allah, niat atau ghirah, semangat untuk melakukan kebaikan itu tinggi sekali.
senantiasa, kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 kelompok yudhilluhumullah, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan disebutkan salah satunya adalah syabun. Syabun, apa itu syabun? Pemuda. Jamaknya syabun apa? Siapa yang tahu jamaknya syabun? Itu dalam bahasa Arab artinya satu pemuda. Kalau banyak pemuda, siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Ayo angkat tangan. Ahsantum. Syabab, ahsantum. Mas muka ya Karim. Nama antum siapa? Taib, ta'al. Ambil hadiahnya. Langsung. Atau nanti sebentar. Sebentar aja, nanti menghalangi kamera, akhi. Taib, nanti terhalangi ada apa namanya? Ada bayangan, ntar dikira bayangan apa itu. Taib. Jadi itu ikhwan, jamaknya syabab. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu syabun, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitasnya semua dalam hal-hal kebaikan. Ini pemuda yang istiqomah. Apalagi kalau pemuda yang sudah terjun di dalam dunia dakwah. Dunia dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah manusia untuk apa? Ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Biasa pemuda kan apa? Darah muda, panas membara, baru kenal dakwah, baru ngaji, sudah mau ceramain bapaknya, sudah mau ceramain ibunya misalnya. Bu, ini nggak boleh, Bu. Ini hukumnya ini kan, pelan-pelan bil hikmah. Hikmahnya itu Masya Allah, salah satu hikmah itu maknanya luas. Salah satu hikmah maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Kemudian pandai memilih maslahat tempat waktu, sikon, maknanya luas. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau nggak bisa dengan hikmah, nasihat yang baik, berdakwahnya dengan apa? Dengan jidal, tetapi ini adalah jalan yang terakhir. Apa itu jidal? Jidal itu debat. Jadi jangan debat dulu. Jangan debat yang dijadikan apa? Yang pertama, debat itu adalah pilihan terakhir. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan debat dalam Islam, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan debat yang lebih baik dari debat mereka. Kalau mereka egois, kalau mereka marah-marah, kita dengan santun. Ada seorang ulama namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini terkenal, punya kitab Al-Mughni berjilid-jilid. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau imam abad ke-6 Hijriah. Bukunya ini menjadi rujukan madhab Imam Ahmad, Al-Mughni namanya, yang paling lengkap. Tidak ada puncaknya bukunya ini. Kalau Imam Syafi'i puncak bukunya apa? Dalam madhab Syafi'i, Syarhul Muhadzab namanya. Syarhul Muhadzab. Baik, kita lanjutkan tadi. Beliau kalau debat sama lawannya senyum terus. Jadi senyum, Masya Allah. Sehingga debatnya ini emosi. Walaupun lawannya sudah emosi, dia senyum terus. Sehingga kata para ahli sejarah, beliau mengalahkan lawan-lawannya dengan apa? Dengan senyumnya. Jadi kalau antum lagi debat, coba senyum-senyum aja. Pasti teman debatmu itu emosi kan, marah. Kalau sudah emosi, kata ahli komunikasi, ya sudah kalah. Sudah kalah tanda kutip. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemuda jenis pertama, pemuda yang istiqomah. Pemuda yang istiqomah. Makanya kalau ada pemuda istiqomah mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan hewan ini? Siapa yang menciptakan ini? Nanti ada yang syubhat yang mengatakan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini kan pemikiran syubhat, kerancuan. Yang menciptakan ini kan ada. Yang buat ini kan, yang menciptakan ini siapa?
Ya ahli pahat yang tahu, benderanya yang tukang jahit ada, mikrofon ya ahlinya, yang ini yang buat ini, yang tukang kue. Nanti semua, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Pemuda yang istiqomah akan menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dalam riwayat yang lain, Qul amantu billah falyantahi. Beriman kepada Allah kemudian selesai, nggak usah nanya-nanya lagi, nggak usah dijawab. Dalam riwayat yang lain, ini solusi-solusi yang ditawarkan kalau ada orang-orang yang bertanya pertanyaan aneh-aneh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Jadi berlindung kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, membaca surat Al-Ikhlas. Dan semua disyariatkan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini, pemuda istiqomah bisa menjawab. Pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan yang kedua. Pemuda jenis yang kedua. Apa? Lawan 180 derajat berbalik. Apa itu? Titik baliknya. Ya pemuda yang tidak istiqomah. Ini kata halusnya. Pemuda yang tidak istiqomah atau pemuda apa? Pemuda yang buruk. Dan ikhwan sekalian, sudah menjadi sunnatullah bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kami jadikan di antara kalian sebagian atas sebagian yang fitnah, cobaan, ujian. Semakin kita baik, ada orang yang semakin buruk. Semakin kita mencintai kebaikan, ada orang yang semakin membenci kebaikan. Kebalikannya. Jadi sunnatullah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada mereka yang fajirnya, yang buruknya, wa taqwaha, yang baik-baiknya, yang takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, berhasil, sukses orang yang mensucikan jiwanya. Artinya apa? Dia memilih jalan kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan buruk, merugi orang yang mengotori jiwanya, yaitu mengambil apa tadi? Keburukan, fujur, hal-hal yang jelek. Jadi ini ya pemuda yang kita tahu. Kita ingin 100% pemuda baik, sunnatullah sampai hari kiamat pasti ada yang buruk. Sebagai apa? Sebagai fitnah, sebagai cobaan. Mampukah dia untuk tetap istiqomah ataukah dia kalah di dalam keburukan? Maka lanjutan nih ayat tadi, atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Engkau yang baik, apakah kamu mau bersabar kepada yang buruk? Terus berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Terus tetap istiqomah, teguh, tetap di atas pendirian. Jadi ini pemuda yang tidak istiqomah. Yang ketiga, siapa yang bisa menjawab yang ketiga? Ada hadiah. Siapa yang bisa? Nanti hadiahnya kita simpan. Tadi dengan siapa? Naufal. Baik. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menjawab? Pemuda yang jenis ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Pemuda yang jenis ketiga, pemuda seperti apa? Tadi kan ada yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah. Kira-kira yang ketiga apa? Ada yang masih malu-malu. Akhi sudah pegang telinga, sudah mau diangkat tangannya yang paling belakang. Nah, silahkan. Nah, tafadhol. Silahkan. Mau jawab? Tadi antum sudah pegang begini, sebenarnya mau gini ya. Kan biasa kan kalau di kelas kita kan, Ustaz, nah, sebenarnya dia mau ini, mau angkat tangan. Nah, yang ketiga apa? Muda, pemuda yang abu-abu. Jadi pelin-pelan, tidak teguh pendirian, bagaikan air di mana? Di atas daun talas. Suka tidak teguh pendirian. Jadi kalau istiqomah ya istiqomah, ketemu orang yang buruk ya mengalir seperti air. Ini kan falsafahnya. Jadi ada falsafah mengalirah seperti air di suatu masyarakat itu harus diarahkan, tidak semua. Iya, ketika sesuai dengan syariat lanjutkan. Tetapi kalau bertentangan maka engkau harus istiqomah. Makanya kata Nabi SAW, kal qabid alal jamar. Pemuda yang istiqomah itu seolah pemuda yang memegang apa? Bara api. Kalau mau dipegang panas harus bersabar. Kalau mau dilepas, kalau mau direnggangkan, apinya akan padam, akan mati jadi abu. Itu umpamanya. Jadi pemuda yang abu-abu ini tidak teguh pendirian.
suka apa? Galau. Nah, kan apa bahasanya? Galau. Terus apalagi bahasa modernnya? Bahasa milenialnya. Nah, pemuda apa ini? Ada yang bisa memberikan masukan atau faedah dari sisi lugawiyah ini, dari sisi bahasa? Berikanlah kami faedah, saran. Pemuda apa kira-kira? Apalah, kita ingin feedback timbal balik supaya banyak nggak ngantuk ini, sudah mulai ngantuk ini. Tim kameramen, assalamualaikum. Assalamualaikum, bismillah. Baik, semangat. Alhamdulillah, mungkin capek ikhwan. Boleh jadi antum yang peserta datang santai-santai, panitia mungkin semalaman ini sudah mempersiapkan, menghubungi ini tukang buah, ada anggur, belum yang penjual pisang, belum yang penjual tahu. Ini tahu Sumedang akhi? Bukan, kan macam-macam. Belum yang kue yang lain. Barakallahu fikum. Apa kira-kira istilah akhi? Naam. Pemuda labil, masya Allah, ahsantum. Jadi labil tadi. Namanya akhi? Hadid. Latif. Ladid. Radit. Oh, Radit. Ahsan. Mohon maaf kalau pendengaran saya kurang tajam. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 3 pemuda ini. Yang pemuda labil ini, maka dia cara untuk bisa jadi istiqomah tadi, maka dia harus mendekati pemuda yang istiqomah, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, para ahli ilmu, kemudian rajin datang ke kajian, pengajian atau majelis taklim dan lain sebagainya. Ini berlaku juga bagi pemudi, sama bagi pemudi. Jadi 3 hal ini. Sekarang kebanggaan Nabi SAW, tentunya pemuda dan pemudi ini harus teguh mereka di atas syariat Islam, menjalankan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ada ulama berbeda pendapat secara rinci, secara mutlak. Orang yang pertama kali masuk Islam di zaman Nabi SAW siapa? Secara mutlak 1 orang. Siapa? Tentu istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Karena kan istri yang paling dekat dengan suami kan. Jadi istri. Tetapi ada ulama yang merinci. Ada yang merinci. Ada yang katanya dari apa? Ada yang dari wanita, ada yang dari laki-laki dewasa, ada yang dari pemuda, ada yang dari budak. Jadi dirinci. Dari dewasa siapa? Yang dari perempuan? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari orang dewasa laki-laki? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari pemuda siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang merdeka. Dari budak apa? Zaid bin Harisah. Ini Zaid bin Harisah. Sisanya ini kalau Bilal itu termasuk as-sabiqunal awwalun, tetapi belakangan. Wa fikum barakallah. Jadi Ali bin Abi Thalib, ikhwan, pemuda kebanggaan Nabi SAW. Sambil mengembala kambing, ketika itu rincian ibadah solat belum selengkap sekarang. Ketika Islam sudah sempurna, ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi ada doanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib di tengah penduduk Makkah, Quraisy, beribadahnya tidak mungkin terang-terangan. Kapan beribadahnya? Sambil mengembala kambing, beliau beribadah di gurun-gurun, di tempat mengembala kambing. Solatnya di sana. Solatnya di sana. Jadi sembunyi. Tapi yang menakjubkan ikhwan, ketika peristiwa Nabi SAW akan dibunuh, semua berpendapat, suku-suku kafir Quraisy berpendapat, bagaimana kita akan membunuh Nabi SAW. Ada mengatakan, oh kita bunuh diam-diam di tengah jalan. Ada yang mengatakan, oh kita sikat aja, langsung datangi rumahnya. Bahasanya ya. Kemudian ada yang mengatakan macam-macam lah trik-trik pembunuhan. Di iklan-iklan kan banyak itu. Di mana? Bahkan kita
termasuk hal-hal yang negatif, misalkan ada yang di stasiun-stasiun televisi itu cara membunuh macam-macam kan, itu kan dirinci. Ini termasuk tidak bagus untuk dipertontonkan kepada halayak ramai. Pembunuhan ini reka ulang, itu dirinci, kadang-kala pembunuhan ini dengan ini sampai dirinci sekalian. Itu bukan konsumsi halayak ramai sebenarnya, khusus bagi orang yang berkompeten di dalamnya atau pihak yang berwajib mungkin. Tapi untuk masyarakat, sehingga kadang-kala ada pembunuhan dengan berbagai macam motif, kemudian cara-caranya juga berbeda. Nah, termasuk zaman ini faedah dari kisah tadi, bagaimana mereka ingin membunuh Nabi SAW. Dan pendapat yang diterima siapa? Setan juga menyamar jadi manusia pada saat itu, pendapatnya ditolak. Bahkan setan, subhanallah ya, berpendapat pendapatnya ditolak. Pendapat siapa yang diterima pada saat itu? Siapa yang tahu? Yang pernah belajar sejarah Nabi SAW. Pendapatnya Abu Jahal. Kata beliau, masing-masing suku, kan asobia kan, suku dulu, fanatik suku kan, masing-masing suku itu mendatangkan seorang pemuda yang tangguh, yang cakap, perwakilan untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga ketika keluarga Nabi, yaitu keluarga Bani Hashim, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Jadi keluarga Hashim tidak akan mungkin menuntut balas. Kalau cuma satu kelompok aja, satu kelompok dituntut balas kelompok itu. Keluarga Hashim Quraisy sangat terpandang. Bahkan yang memegang peranan untuk memberikan air zam-zam kepada jamaah haji untuk berkhidmah kepada tamu-tamu yang datang dari berbagai penjuru dunia pada saat itu, keluarga Hashim yang megang. Jadi nggak mungkin satu suku menyerang Nabi SAW. Jadi kumpul masing-masing perwakilan sehingga bunuhnya ramai-ramai. Dan Bani Quraisy, Bani Hashim dari Quraisy tidak bisa menuntut balas. Tidak bisa menuntut balas. Mau gimana semuanya? Kan gak mungkin. Beda kalau cuma satu suku atau dua suku, gampang. Singkat cerita, tempat biasa Nabi SAW tidur, Nabi kan diperintahkan hijrah kan, bersama Abu Bakar. Siapa yang menggantikan Nabi SAW tidur di tempat tidurnya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Subhanallah ikhwan, ini mau dibunuh. Kita mau nggak jadi pengganti, jadi badal? Nggak apa-apalah, saya ganti, bismillah, mau mati terserah, nggak mati juga alhamdulillah. Mau nggak kita ikhwan? Ini masih pemuda loh. Dalam riwayat lain masih kecil Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mau menggantikan Nabi SAW. Beliau sudah beriman dan mau berkorban dengan apa? Taruhan nyawanya. Pada saat itu ikhwan belum ada listrik. Mungkin masuk kamar kan, dilihat dulu. Dinyalakan listrik. Oh, kamu bukan Nabi Muhammad ya? Dulu ada apa? Cuma lampu. Itu pun lampu dari gaji, dari minyak, lemak. Lampu teplok itu Masya Allah sudah canggih. Itu pun kalau engkau orang yang punya duit untuk beli gaji. Nabi Muhammad SAW anak yatim. Anak yatim. Kemudian beliau tidak punya perbendaharaan harta yang banyak. Apa yang bisa kira-kira ada lampu pada saat itu? Tapi ternyata orang Quraisy, pemuda-pemuda saat itu tidak jadi bunuh Ali bin Abi Thalib. Ternyata mereka tahu, oh ini Ali bin Abi Thalib bukan Nabi. Padahal Ali bin Abi Thalib itu termasuk sepupunya Nabi Muhammad SAW. Lihat dari satu sisi ya, tanda kutip ya, saya ingin tanda kutip, pemuda dulu tidak jadi bunuh, padahal itu Quraisy. Kalau zaman sekarang, sekalian aja bunuh, ini keluarganya kok. Paham nggak maksudnya? Ini orang-orang Quraisy, tapi pemudanya itu masih punya akal. Oh ini kan bukan Nabi, akal bukan urusannya, jangan dia dong yang dibunuh. Tapi kalau kita kan sekalian aja diembat semuanya. Kasar sekali kan kalau zaman sekarang. Subhanallah, itu dari satu sisi. Yang ingin kebanggaan Nabi SAW apa? Berani. Tapi berani yang terukur membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beraninya bukan berani konyol. Bukan berani konyol.
Jadi ini yang pertama. Dan Nabi SAW itu orangnya berani, syuja, terkenal. Di Madinah pada suatu malam terdengar suara yang apa? Suara yang keras sekali. Entah dari mana. Penduduk semua takut mau keluar, penduduk Madinah. Yang lain mau keluar, tapi jangan lupa bawa senjata di belakang. Bawa senjata di belakang. Pas mereka sedang datang, Nabi SAW dari arah sumber suara tersebut, Nabi berani. Dan Nabi SAW mencintai keberanian. Dan Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu ta'ala anhu orangnya susah, miskin. Abu Thalib sudah wafat. Makanya di Madinah, siapa istrinya Ali bin Abi Thalib? Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib? Fatimah, anaknya Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi sekaligus Nabi sebagai mertuanya. Pada suatu saat Fatimah dilamar oleh Abu Bakar, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Siapa? Abu Bakar. Apa jawabannya Abu Bakar? Coba bayangkan. Padahal Fatimah dan Ali ini kan, Ali bin Abi Thalib ini tumbuh bersama Nabi SAW. Setelah pamannya wafat Abu Thalib, Ali bersama Nabi. Dan Ali itu suka sama Fatimah. Dan Nabi tahu rahasia ini seorang Nabi. Sehingga ketika Abu Bakar, sekaliber Abu Bakar, dan siapa yang tidak tahu Abu Bakar, yang ketika bersedekah membawa seluruh hartanya. Sehingga Nabi bertanya, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu? Apa yang ditinggalkan? Abu Bakar lantang menjawab, Allah wa Rasuluh. Saya tinggalkan Allah dan Rasul. Ini Abu Bakar, ikhwan. Umar bin Khattab ujuk-ujuk datang. Dia memberikan setengah hartanya. Kalau orang punya tabungan 1 miliar, Umar berarti nyumbang berapa? 500 juta. Umar mengatakan, kayaknya nggak ada sahabat yang lebih dari saya ngasih setengah hartanya. Ternyata kedahuluan Abu Bakar. Berapa yang dikasih? Semuanya. Kalau 1 miliar berapa yang dikasih? 1 miliar semuanya. Ini Abu Bakar. Ya Nabi, saya mau melamar Fatimah. Kau melamar Fatimah? Fatimah masih kecil, kata Nabi SAW. Dalam artian masih kecil apa? Abu Bakar tahu, oh berarti tidak diterima. Jangan kalau kita misalnya pemuda seperti kita, suatu saat melamar, oh anak kita masih kecil, saya tunggu dewasanya bu. Jangan, itu penolakan secara halus. Jangan sampai saya tunggu jandamu, ku tunggu jandamu, apalagi itu kan. Taib. Jadi ini penolakannya harus paham. Abu Bakar mundur. Kemudian yang melamar berikutnya siapa? Umar. Subhanallah, Umar bin Khattab. Siapa yang tidak tahu Umar? Mau melamar siapa? Fatimah. Diterima. Umar ini Nabi SAW berdoa, ini doa Nabi. Ya Allah, muliakanlah Islam bihadain rajulain. Dengan dua pemuda ini, di antara dua ini, dua orang ini. Siapa? Abul Hakam dan Umar. Siapa itu Abul Hakam? Abu Jahal diganti karena menolak dakwah Rasulullah. Abul Hakam yang memiliki, kan cerdas tadi. Idenya diterima kan? Setan ditolak idenya. Setan sampai muji, nikmatur ra'i hadza. Inilah sebaik-baik ide, sebaik-baik gagasan untuk membunuh Nabi. Tapi Nabi berdoa, saking cerdasnya. Orang cerdas itu kalau sebelum masuk Islam, ketika Islam akan cerdas. Bagaikan apa? Bagaikan permata di lumpur. Misalkan nggak nampak, tapi ketika dibersihkan dia akan jadi cemerlang. Idza faquhu, syaratnya satu, jika dia paham ilmu agama. Umar paham ilmu agama. Mau melamar Fatimah radhiyallahu anha. Ditolak Nabi. Masih kecil, mundur. Sekali lagi diingatkan lagi, kalau ada yang jawabannya begini, mundur teratur. Sehingga ada budaknya, pembantunya Ali bin Abi Thalib, budaknya dipanas-panasin Ali. Ali, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dulu. Abu Bakar melamar Fatimah. Panas kan? Aduh, Masya Allah. Oh iya tuh dilamar, padahal panas untuk ini. Kapan kau melamar? Dia tahu melamar Ali itu lumayan sedih. Diterima enggak ya pinangannya? Diterima enggak ya? Ternyata dia dengar enggak diterima. Kemudian berikutnya, masih bisa, alhamdulillah belum ada lagi yang melamar. Ternyata Umar kan datang berikutnya.
Aduh, Umar gelisah lagi dia. Yang budaknya ini, budaknya Ali bin Abi Thalib, Ali, Fatimah dilamar Umar. Aduh, tambah gelisah, dipanas-panasin. Sehingga kemudian apa? Setelah Umar ternyata nggak diterima, ditolak lamarannya. Ali langsung maju menghadap Nabi SAW. Assalamualaikum, bahasa kita ya. Assalamualaikum. Kumnya nggak boleh dipanjangkan ikhwan, karena habis kaf itu langsung mim, jadi nggak pakai waw, jadi assalamualaikum. Jadi kadangkala kita kan kalau mau niat sesuatu assalamualaikum nggak boleh ya, salah dari sisi nahwu, pendek assalamualaikum. Baik. Jadi salam, duduk di hadapan Nabi SAW. Ternyata Ali itu pemberani ikhwan, tapi dalam masalah ini, dalam masalah wanita, seorang pria itu apa? Yang bisa menyesatkan seorang pria adalah kaum wanita, lemah sekali. Inna kaidakunna azim. Ketika Yusuf mengatakan kepada siapa ini? Istrinya pembesar, pemimpin pada saat itu, dan kemudian berkumpullah istri-istrinya para pembesar kerajaan. Tipu daya mereka sangat apa? Sangat besar. Sementara inna kaidahu, sementara tipu daya syaitan apa? Kana do'ifal, lemah. Tipu daya syaitan lemah, tapi tipu daya wanita besar. Ali bin Abi Thalib mau melamar Fatimah kepada ayahanda beliau, Rasulullah SAW. Tadi berani, yang mau tidur tadi menggantikan Rasulullah SAW sebagai nyawa taruhannya, bisa mati bisa tidak bisa ngomong. Nama hajatuk, apa namanya, kebutuhanmu, gak bisa ngomong, diam. Apa yang dilakukan Nabi tahu ikhwan, seorang Nabi sepupu Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasulullah SAW banyak. La'allaki an takhtubi Fatimah, boleh engkau ingin apa, mengkhitbah, meminang siapa? Fatimah. Baru na'am, baru bisa apa? Bisa menjawab na'am. Sehingga Nabi SAW mengatakan, oh dia masih kecil begitu? Tidak. Nabi SAW tahu. Nabi SAW mengatakan, aina mahar, mana maharnya? Dulu kan belum ada KUA, kan repot. Dengan repotnya pernikahan zaman sekarang, kenapa belum nikah? Belum jadi sendoknya, belum jadi bukunya. Sebagai apa? Bingkisan. Gara-gara sendok belum menyebab menikah, belum yang hantaran macam-macam kan? Antum punya mahar? Enggak punya, kecuali baju besi yang dihadiahkan dari perang sebelumnya sebagai harta rampasan. Gonimah, sebagai gonimah. Itu pun sudah jelek, masa mau dihadiahkan seorang wanita baju rampasan itu? Nah, silakan cari. Ternyata Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab. Apa yang dilakukan? Enggak punya apa-apa. Ternyata beliau mencari jasa mengangkut apa? Mengangkut. Nah, ada namanya pohon idkhir. Pohon idkhir itu adalah biasa jadi makanan apa? Onta. Makanan onta. Jadi jasa pengangkut onta. Jadi beliau punya onta, Ali bin Abi Thalib, dan ini dicarilah kerjasama, mana yang mau butuhkan jasa saya untuk mengangkut makanan-makanan onta ini, pohon idkhir. Ternyata beliau bawa onta diparkir. Di mana? Di depan rumah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini belum banyak yang tahu kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukannya? Mencari rerumputan tadi. Ternyata Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat itu sudah masuk Islam. Tetapi khamr atau minuman keras sekarang, wallahu a'lam, itu belum dilarang. Kan pelarangan khamr itu kan bertingkat, ada 3 kali. Pertama ada manfaatnya, ada mudorotnya. Pertama jangan mendekati sholat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu yang pertama, jangan mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau di luar sholat boleh dong memabukkan, itu yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Fihi ma ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalamnya ada dosa, ada manfaat-manfaat untuk manusia. Ini buat alasan untuk kita kan di daerah dingin, jadi minuman beralkohol misalkan di daerah-daerah dingin atau negara-negara tertentu.
Tapi sayang agama sudah sempurna. Jawaban yang kedua ini tidak bisa. Jawaban yang ketiga turun ayat yang mengharamkan khamr, yaitu yang mengharamkan khamr, judi, kemudian undian-undian yang merugikan orang. Fa innaha rijsun fajtanibuha, sudah dilarang semuanya. Jadi itu khamr. Maka yang dilakukan Hamzah bin Abdul Muthalib ini, dia mabuk. Kemudian ada bidu wanita di situ, ada onta di depan rumah itu. Berani nggak kamu ininya? Kamu apa? Untuk menggal onta. Ternyata Hamzah bin Abdul Muthalib kan terkenal, orangnya kuat. Dipenggalah onta dua ini, mati, ditusuk. Namanya nahar. Dalam surat apa? Dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya menyembelih onta, ditusuk. Jadi ditusuk siapa? Hamzah sekali tebas. Datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib apa ikhwan? Bahwa ini idhir tadi, ternyata ontanya sudah mati. Ikhwan, ini yang niatnya tadi ingin menikah. Jadi sungguh-sungguh kesungguhan Nabi SAW dilaporkan kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan apa? Datang kepada Hamzah. Datang kepada Hamzah. Kenapa kamu membunuh ini? Ontanya Ali bin Abi Thalib. Kan masih mabuk kan? Katanya, kamu itu budakku. Kamu itu budakku. Oh, memang mabuk. Nabi tinggalkan. Kata Nabi SAW, carilah apa? Harta selain ini. Dan Nabi SAW memudahkan, karena beliau melihat perjuangan siapa? Ali bin Abi Thalib tangguh, sudah berusaha tadi, ada usaha untuk mencari mahar, mencari uang, misalkan dengan jasa tadi. Dan Nabi SAW menyukai Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam perang apa? Perang apa? Siapa yang tahu? Perang Ahzab. Perang Ahzab. Kata nama lain perang Ahzab apa? Perang Khandaq. Kata Nabi SAW, saya akan berikan apa itu royah, senjata. Bukan senjata, apa namanya, bendera. Ini pada rojulan, pada seorang pemuda, yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada pemuda ini. Lihat dua ini dari timbal balik. Perkaranya, innama sya'inu laisa an tuhibbu au laisa an tuhibba. Perkaranya bukan engkau mencintai, tapi perkaranya apakah engkau dicintai. Tadi Ali bin Abi Thalib, dia mencintai Allah dan Rasulnya, ada balasan? Ada. Siapa yang memberikan rekomendasi? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika pada saat itu sedang briefing pasukan, mengatakan, saya berangan-angan saya yang dapat itu. Semua pemuda-pemuda yang ikut pada saat itu apa? Berharap saya yang ini. Aduh, saya aja yang dapat terima ini. Belum disebutkan namanya. Ternyata besoknya apa? Dikumpulkan. Ternyata Nabi SAW tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Seharusnya bendera ini mau didapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Apakah sampai di situ terputus? Tidak. Nabi SAW tetap manggil, mana Ali? Oh, sedang sakit mata. Nabi memberikan uzur, oh sakit mata, nggak apa-apa. Nabi tetap panggil, bawa kemari. Kemudian Nabi meludahi, meniup mata Ali bin Abi Thalib, dan bahkan matanya lebih tajam, lebih bersih daripada sebelum-sebelumnya. Nabi cinta, Nabi bangga kepada Ali bin Abi Thalib. Itu yang pertama, pemuda kebanggaan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Kemudian sekarang pemuda yang contoh yang kedua, jadi berani yang tangguh. Pemuda yang kedua yaitu Mus'ab bin Umair. Ini apa? Contoh dari sikap ini apa? Rela berkorban dan meninggalkan kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Mus'ab bin Umair adalah termasuk pemuda yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Bajunya dari Hadramaut
Itu khusus baksonya kalau zaman sekarang itu memang kain kualitas terbaik. Kemudian minyak wanginya Masya Allah kalau lewat kecium. Padahal biasa yang kecium siapa? Wanita misalkan, wanita yang suka menggoda pria. Tapi ini pria bau wanginya, bukan wangi atau parfum wanita, tidak. Cuma wangi dari sebuah parfum itu kalau tercium lama itu sangat mahal biasanya. Jangan heran kita mendengar ada minyak wangi kan sudah dicuci bajunya masih kecium wanginya, masih ada. Terkenal sekali. Kemudian sisirnya khusus kata ahli sejarah, Musa bin Umair ini kalau bangun sudah ada makanan di samping ininya lengkap. Nggak perlu ke dapur ikhwan. Langsung ditamu ada kayak apa raja-raja. Bahkan kata ibunya sambil apa? Ketika masih zaman bahula, belum masuk Islam, zaman jahiliyah pada saat itu, yang menyisir rambut Mus'ab bin Umair adalah ibunya sendiri. Padahal Mus'ab bin Umair sudah dewasa. Pertanyaan sekarang, tolong dijawab dengan jujur. Ada di sini yang masih disisir rambutnya oleh ibunya? Kalau dia betul-betul sayang sama anaknya, tanda kutip, betul-betul punya apa rasa kan orang tua kan? Ada nggak di sini masih disisir ibunya? Di sini di antara kita ini ada nggak? Masih ada yang sini nak, yang sekarang seumuran ini, saya sisirin rambutmu. Kalau kecil kan biasa, bahkan dipakai pupurin sebelah kanan, sebelah kiri, campur kadang-kala minyak goreng kalau habis makan apa, pisang goreng terserah dan lain sebagainya. Ingus juga dilap, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk Musa bin Umair. Tetapi ketika panggilan Islam datang, maka dia meninggalkan segala kemewahan tersebut. Sampai-sampai ibunya apa? Tidak mau makan. Tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan berpanas ria, tidak mau berteduh. Dan ini di padang pasir luar biasa panasnya. Tidak mempan lagi. Ibunya awalnya tidak menghukum Musa bin Umair. Musa bin Umair cuek, bu, ayo makan, tetap mempersiapkan, tapi tidak mau. Sehingga ada uslun dari anak yang lain, bu, ibu malah yang susah, ngapain susah-susah? Kita hukum aja Musa bin Umair. Dipotong segala fasilitas dunia. Akhirnya apa? Bajunya diganti yang bertambal-tambalan, kakinya sampai pecah-pecah, luka-luka karena tidak dikasih lagi sandal. Kelaparan luar biasa, dikurung, nggak dikasih makan. Yang dulu ibunya nyisir rambutnya, ibunya bawa Musa bin Umair ke pasar. Ayo siapa yang mau ini? Yang mau nyambuk ini, budak ini? Ternyata siapa ini? Anaknya sendiri. Mana ada ibu yang tega pada saat itu? Yang dulu disisir rambutnya sudah disediakan makanan di samping tempat tidurnya. Ketika masuk Islam, dibawa anaknya setelah dikurung tadi nggak mempan juga, dibawa anaknya ke pasar. Ini orang gila yang mau mukul ini saya kasih uang. Dalam beberapa riwayat dikasih hadiah uang. Siapa yang nggak mau mukul pada saat itu? Dipukul habis-habisan Musa bin Umair. Tapi tetap teguh pendirian. Dan ketika Musa bin Umair berkunjung kepada Nabi SAW, ini ibunya sudah tidak menghukum, ibunya sudah kalah, sudah tidak bisa lagi. Tapi semua kehidupan dunia, fasilitas, kemewahan yang sebelumnya yang dicecap, kemudian yang dibutuhkannya dipotong semua, putus hubungan dengan nyamuk. Sehingga ketika Musa bin Umair hanya membawa kain, selembar pakaian, kemudian itu sudah bertambal-tambal, Rasulullah SAW menangis. Padahal dulu orang ini di Mekah pada saat itu apa? Adalah termasuk yang paling kaya, yang paling bahagia dari kacamata jahiliyah pada saat itu. Sehingga Nabi SAW tahu ketangguhan siapa? Musa bin Umair rela berkorban untuk agama, meninggalkan kemewahan. Karena untuk mempertahankan agama Islam, diutuslah Musa bin Umair berdakwah. Kemana pada saat itu? Ke Madinah. Ini masih fase Makkah pada saat itu. Ke Madinah kan? Ke Madinah. Dan siapa yang tahu? Ternyata dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah, dakwahnya apa? Berhasil. Sehingga Madinah menjadi penduduk Islam. Dan kemudian dulu Nabi menyuruh berhijrah dari tempat yang genting, yang bahaya di Makkah. Kemana? Ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia sekarang, sampai 2 kali. Gelombang pertama, kemudian 6 bulan berikutnya gelombang kedua.
Setelah itu nggak ke Habasyah lagi, nggak ada gelombang ketiga. Tapi Nabi SAW suruh kemana? Berhijrahlah ke Madinah. Di sana sudah kaum muslimin menyambut penduduk orang-orang yang masuk Islam. Atas jasa siapa, ikhwan? Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair tadi yang pertama berani, tangguh, yang kemudian kerja keras dari Ali bin Abi Thalib. Mus'ab bin Umair kemudian sekarang apa? Rela berkorban, meninggalkan kehidupan dunia. Bukan berarti tidak makan, tidak pakai pakaian bagus, bukan. Tapi yang tadi kemewahan di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potret yang ketiga yang ingin saya gambarkan yaitu potret perjuangan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Siapa dia? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi SAW. Ini beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi wafat, umurnya Ibnu Abbas berapa tahun kira-kira? Kan 3 tahun sebelum hijrah. Nabi wafat pada tahun ke-11 Rabiul Awal. Terlepas dari perbedaan tanggal untuk ketetapan pasti itu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 12. Tanggal 12 yang masyhur, 12 Rabiul Awal. Dan sekaligus juga Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi umur siapa ini? Umur siapa? Abdullah bin Abbas berapa tahun? 13-14 tahun, masih pemuda. Masih pemuda. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, sumber wahyu telah terputus, ilmu sudah sempurna, tapi mereka masih kecil. Sehingga beliau mengajak seorang Ansor. Ibnu Abbas siapa? Suku Quraisy. Mengajak orang Ansor, mari kita belajar sama sahabat-sahabat Nabi yang kibar, yang besar-besar, yang senior. Mereka masih banyak sekarang, Nabi SAW sudah wafat. Kemudian yang orang Ansor ini mengatakan, apa-apaan kamu? Apakah manusia butuh sama kamu? Ini masih banyak sahabat-sahabat yang senior. Ngapain butuh kamu belajar sekarang? Ngapain butuh? Ibnu Abbas meninggalkan orang seperti ini. Tidak berteman dengan, wah kamu diajak kebaikan nggak mau, ya sudah, ahlan wa sahlan, selamat tinggal. Akhirnya Ibnu Abbas rela untuk berkeliling di rumah-rumah sahabat untuk apa? Belajar ilmu agama. Jadi ilmu itu dia datangi. Dan dulu ikhwan nggak ada lampu seterang ini misalkan, nggak ada karpet. Beliau mendatangi rumah sahabat radhiyallahu anhu karena ada permasalahan hadis yang diketahui sahabat ini. Ternyata pada saat itu siang hari, rumahnya masih ditutup. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Pulang nggak pantang menyerah. Beliau tunggu di depan rumahnya. Debu berterbangan, bahkan beliau agak ngantuk. Selendang beliau alas, tidur di atas apa? Di atas lantai. Bukan lantai marmer, lantai apa? Semen, ikhwan. Dulu lantainya tentunya tidak semulus sekarang. Mungkin ada tonjolan-tonjolan dan kainnya tipis. Tidur di atas itu, debu berterbangan. Kalau ada yang mungkin yang pernah berkunjung ke Makkah misalkan, itu kadang-kadang ada debu yang niup itu ada gampang flu orang misalkan. Kalau orang yang belum terbiasa, tapi lama-lama juga nanti terbiasa, yang penduduk setempat. Rela berkorban tadi, sungguh-sungguh mujahadah tadi, tidur di depan rumah sahabat siang hari untuk menunggu. Tiba-tiba ketika mau menjelang asar, sahabat buka rumah kan, dilihat, ya ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih keluarga Nabi kan? Siapa ayahnya Abdullah? Siapa yang tahu? Siapa? Enggak ada hadiahnya. Siapa? Abbas. Karena itu bapaknya kan. Jadi paman Abbas adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat ini memanggil, wahai anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau lakukan? Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau telah dari sahabat-sahabat yang lain, engkau mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh betul. Tapi sahabat ini protes, tidakkah lebih baik engkau memanggil seorang ajudan untuk memanggil saya dan saya mendatangi engkau, wahai ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Ibnu Abbas tidak. Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Sehingga apa? Ibnu Abbas yang rela tadi duduk di segala macam debu tadi, menunggu, sabar dan lain sebagainya. Tadi perjuangannya menuntut ilmu. Sehingga kemudian Ibnu Abbas menjadi apa? Menjadi habrul ummah. Apa itu arti habrun? Habrun itu artinya tinta. Dulu orang menulis dengan tinta dan sekarang juga. Dan orang yang dijuluki habrul ummah memang luas sekali ilmunya. Disebut juga Abdullah bin Abbas sebagai turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran karena pakar tafsir. Lihat, waktu Nabi SAW masih hidup, di rumahnya istrinya Nabi, Maimunah. Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas maksudnya. Sehingga beliau menginap situ. Nabi SAW menginap. Biasa Nabi itu setiap buang hajat, beliau langsung apa? Berwudu dan disiapkan air. Nabi SAW menyiapkan air. Tetapi setelah beliau buang hajat, Nabi SAW ternyata sudah ada air. Siapa yang menyediakan air ini? Saya, wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi SAW memegang pundaknya. Kemudian Nabi SAW berdoa dengan doa yang masyhur. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah agama, ajarkan dia dalam ilmu tafsir. Tadi setelah Abdullah bin Abbas luar biasa berkeliling ke rumah-rumah sahabat senior untuk menuntut ilmu dari hadis Rasulullah SAW, menjadi tersebarlah ilmunya. Terkenal sekali, cerdas orangnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu kalau musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, Abu Bakar kan berkuasa hanya sekitar 2 tahun. Setelahnya diganti siapa? Umar bin Khattab. Dan Abdullah bin Abbas berarti umarnya berapa pada saat itu? Sekitar berapa? 15, 16, 17 tahun. Biasa dipanggil rapat. Sehingga sahabat-sahabat senior yang masih hidup protes, kenapa sih dipanggil Ibnu Abbas? Kita juga punya anak-anak yang lain. Kenapa tidak dipanggil? Tunggu dulu, jangan dulu terburu-buru. Apa pendapat kalian dengan tafsir Quran? Tafsir apa? Surat apa? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Oh, ini menunjukkan bahwa kita akan menang, akan perang besar. Kemudian sahabat-sahabat yang ini menunjukkan kaum muslimin akan masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan kita akan menang melawan orang-orang kafir Quraisy. Berbeda semua. Kemudian apa tafsiranmu, Ibnu Abbas? Ini menunjukkan bahwa ajalnya Nabi SAW telah dekat. Kemudian Umar mengatakan, kalian lihat tafsir kalian dengan tafsir Abdullah bin Abbas ini. Tafsiran saya, maksudnya Umar bin Khattab, sama dengan tafsiran Abdullah bin Abbas. Lihat ilmunya. Makanya pemuda yang punya ilmu itu akan dimuliakan. Tadi, sekarang sahabat Ansor yang diajak tadi kemudian ngeyel, ngapain sih kamu belajar? Sahabat senior masih ada. Akhirnya ngeyel. Ada 2 riwayat. Wah, itu teman saya itu. Coba lihat. Itu teman saya dulu, itu teman saya. Nebeng, mengambil manfaat dari ketenaran, nama baik seseorang. Bukankah sekarang kita ada kan? Oh, itu kan saudara saya itu, Pak Presiden Jokowi itu, ini teman saya. Kan nebeng dengan yang memiliki kekuasaan. Oh, Ustadz Fulan, Ustadz wah itu Ustadz tetangga saya, biasa kalau singgah sarapan pagi di rumah saya. Ya dikait-kaitkanlah dengan hal yang utama. Ini salah satu ciri-cirinya orang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini yang nebeng kebaikan dari orang lain. Kalau kecipratan berteman dengan orang soleh seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak membeli minyak wangi, maka engkau mendapatkan bau harumnya. Itu berteman dengan orang soleh. Tapi jangan sampai niatnya nebeng atau mengambil manfaat dari nama baik orang lain. Yang tadi ini, yang orang Ansor tadi ingin menjawab tadi. Riwayat yang lain mengatakan bahwa saya ini memang kurang akalnya dan Abdullah bin Abbas adalah sempurna akalnya.
Dalam artian mau bersadar, mau menyadarkan diri bahwa harus belajar, harus semangat belajar, tidak pantang menyerah. Jadi itu siapa itu? 3 potret tadi. Ali bin Abi Thalib, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, pemuda kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi pemuda-pemuda yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Samurah bin Jundub, Rafi bin Khadij. Pada perang Uhud, Masya Allah, perang Uhud, antum tahu yang dilakukan ketika mau perang? Itu biasa kan Nabi mengumpulkan baris. Para pemuda Nabi SAW ini ingin ikut perang. Tapi perang jelas, jihad pada situ ada pemimpin, ada hartanya, ada pasukannya, ada strateginya, itu jelas. Pemuda sekelas tadi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Samurah bin Jundub, kemudian Rafi bin Khadij. Apa yang dilakukan kan masih kecil. Biasa kan orang-orang Arab kan tinggi-tinggi kan. Bantu melihat orang Arab biasanya rata-rata mereka tinggi-tinggi postur tubuhnya. Sehingga apa yang dilakukan yang masih kecil ini berjinjit-jinjit, tapi barisnya di paling belakang supaya ditunjuk kamu masuk. Tapi Nabi tahu apa? Kamu belum boleh nangis, ikhwan. Nangis. Bukan karena tidak naik ke gunung baru nangis, tidak. Tetapi apa? Nggak ikut perang. Dan ini mau perang, Iwan, bukan main-main. Bukan perang soft gun, kan apa namanya? Soft gun. Bukan tembak-tembakan antum pura-pura mati, enggak, atau ada tanda di sini. Ini mati, Iwan. Pedang tahta dzilali suyuf, di bawah bayang-bayangan. Dan ini bukan pakai tank dari jarak jauh kan, kalau kita takut dari jarak jauh tembak aja. Ini perang dekat-dekatan. Biasa kan kalau emosi timbul puncaknya itu kan berdekat-dekatan. Wah, ini berani enggak antum? Sehingga nangis, sehingga datanglah dengan segala kemewahan apa? Kemewahan skill mereka. Jadi ada yang saya tahu bergulat, saya bisa mengalahkan ini yang orang dewasa ini yang ikut perang kan diizinkan, saya bisa mengalahkan dia. Ternyata dikalahkan. Ya Rasul, saya mengalahkan dia, engkau ikutkan perang. Yang menang masa nggak ikut? Ya, kamu silakan ikut perang. Kemudian berikutnya, saya jago memanah. Semoga Allah memenangkan dengan panah saya. Akhirnya diikutkan. Jadi membawa skill mereka. Jadi pemuda sekarang berarti dalam artian tanda kutip tidak boleh menganggur. Harus punya skill. Lihat contoh-contoh dari pemuda tadi. Membawa kemewahan skill mereka di hadapan Nabi SAW untuk apa? Untuk berjuang meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ikhwan, ini potret beberapa gambaran dari pemuda Nabi SAW. Yang tadi pemuda disebutkan tidak dibolehkan di dalam perang apa? Di dalam perang Uhud, tetapi dibolehkan dalam perang Khandaq, yang perang sesudahnya itu terjadi sekitar abad ke-5 Hijriah. Perang Khandaq. Perang Uhud terjadi pada kapan? 2 Hijriah. Perang Uhud terjadi 2 Hijriah. Jadi umurnya sudah lumayan kan, dari 15 tadi jadi berapa tahun? 3 tahun, 18 tahun. Jadi sudah dibolehkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi nggak sembarang membolehkan tadi. Kalau memang belum cakap, belum mampu, belum saatnya, maka belum diberikan izin. Inilah beberapa potret dari saya dari sekian banyak pemuda-pemuda di zaman Nabi SAW. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim muddakir. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan